Baik, untuk selanjutnya mengenai perhitungan gudang bahan baku. Yang pertama, perhitungan gudang bahan tipe ditumpuk ya. Nah, kita harus mengetahui ketentuan terlebih dahulu. Di sini ada nama komponen, jadi bisa dilihat juga di OPC ya, ataupun routing sheet. Komponennya itu ada apa saja: kertas Samson, mika, duplek atas, tali, duplek bawah. Kemudian di sini juga ada lem dan mata inti. Nah, untuk di bagian tipe tumpuk, kita hanya memasukkan komponen untuk kertas Samson, mika, duplek atas, tali, dan duplek bawah. Berikut ukurannya. Kemudian ketentuan selanjutnya ini jumlah bahan per kemasan. Untuk kertas Samson ini jumlahnya itu 0,5 untuk satuannya meter persegi. Nah, jadi maksud kemasan itu seperti apa sih? Nah kan bahan baku dari si penbel kan gak langsung bahan baku gitu aja ya, pasti dikemas dengan sedemikian rupa. Nah, jadi dalam satu kemasan bahan baku itu berjumlah 0,5 meter persegi. Ini juga sama untuk satuannya. Untuk tali nanti dijelaskan lebih lanjut. Nah, untuk yang pertama, ini untuk ukuran kemasan bahannya, panjang, lebar, dan tinggi. Lalu yang pertama kita mengenai komponen kertas Samson di produk goodie bag operasi. Untuk panjang, luas atau lebar, panjang dan lebar kita kan ada di OPC ya, spesifikasi dari ukuran bahan yang diperlukan. Misalkan ini goodie bag operasi, panjangnya itu untuk kertas Samson 37 untuk panjang dan 22 cm untuk lebar. Nah, karena kita di sini membutuhkannya satuan meter, maka 0,37 meter. Jadi kita konversi ya ke satuan meter, bukan cm. Lalu lebarnya 0,22 meter. Nah, selanjutnya kita hitung luasnya. Luas dari material kertas Samson untuk goodie bag operasi. Untuk luasnya kita tinggal kalikan saja. Nah, kemudian jumlah bahan baku. Nah, kita mencari datanya dari routing sheet. Untuk datanya itu sendiri, kita memakai jumlah bahan yang disiapkan dari kertas Samson. Data disiapkannya ini sebesar 35,56 unit. Jadi bukan data yang ini 32 kan produk yang harus dibikin per jamnya. Nah, ini kan karena ada scrap sebesar 10%, maka jumlah bahan yang disiapkan itu 35,56. Jadi kita mengambil data dari jumlah bahan yang disiapkan. Jumlah bahan baku dari jumlah bahan yang disiapkan. Nah, kemudian kebutuhan bahan satuan meter persegi per jam. Nah, di sini kita tinggal mengalihkan saja luas dari 1 untuk 1 unit produk dikali jumlah bahan baku per 1 jam. Ini per 1 jam. Tinggal dikalikan saja. Luas dikali jumlah bahan baku yang diperlukan untuk 1 jam. Sebesar 2,89 meter persegi. Lalu selanjutnya kebutuhan bahan satuan meter persegi untuk per bulannya berapa. Nah, jadi kita asumsikan dulu penyimpanan gudang ini untuk 1 bulan ke depan gitu. Maksudnya misalkan kita menyimpan bahan itu pada tanggal 1 April. Nah, ini dipakainya itu
pada bulan berikutnya 1 Mei gitu. Nah, kita asumsikan 1 bulan saja ya untuk semuanya. Bisa kalau untuk di pabrik-pabrik kan ada yang bahannya itu disiapkan seminggu yang akan datang atau seminggu yang lalu atau misalkan 3 hari yang lalu. Nah, untuk di sini kita memakai 1 bulan penyimpanan. Jadi untuk perkaliannya di modul pertama kan sudah ada ya ketentuannya. Jadi kita memakai 8 jam kerja, terus 1 bulannya itu 26 hari. Jadi tinggal dikalikan saja. Ini kan kebutuhan per jamnya dikali 8 jam kerja, kemudian dikali 26 hari kerja. Nah, untuk kebutuhan bahan satuan meter persegi per bulannya sebesar 602 meter persegi untuk kebutuhan produksi 1 bulan. Lalu jumlah bahan perkemasannya. Nah, kita ngambil di ketentuan jumlah bahan perkemasan. Jadi ini kan 0,5 nih. 0,5 meter persegi. Jadi untuk satu kemasan itu memuat 0,5 meter persegi komponen kertas Samson gitu. Lalu untuk jumlah kemasan per bulannya berapa sih jumlah kemasan yang harus disiapkan? Kan tadi kebutuhan bahan untuk satuan meternya berapa tuh per bulan, didapatkan 600. Nah, sekarang kita mencari jumlah kemasan per bulannya, tinggal dibagikan saja. Ini dibagi jumlah bahan per kemasan. Nah, jadi jumlah kemasan per bulan itu sebesar 1204 kemasan per bulan. Baik, ini kan udah didapatkan jumlah kemasan per bulannya 1204 untuk kertas Samson pada produk goodie bag operasi. Nah, selanjutnya ukuran kemasan bahannya berapa sih gitu. Ini kan udah ada ketentuannya, kita tinggal masukkan saja panjang, lebar, dan tingginya. Kemudian ini kan tipe tumpuk, otomatis si bahan itu ditumpuk. Misalkan ini kemasan bahan bakunya, kemudian ingin tipe ditumpuk. Nah, jadi seperti ini. Nah, tumpukannya setinggi 2 meter untuk tumpukannya. Kita asumsikan semuanya tingginya 2 meter karena untuk besaran tinggi maksimal dari penumpukan material itu untuk di lapangannya disesuaikan. Namun di sini kita samakan menjadi 2 meter. Nah, untuk mencari jumlah tumpukannya kita tinggal bagi saja. Ini kan ini udah dalam bentuk meter ya. Jadi 0,4 meter. Dalam artian tingginya 40 cm. Untuk kemasan kertas Samson. Nah, untuk mencari hitungannya, tumpukannya ada berapa, kita tinggal bagi saja. 2 meter dibagi tinggi ukuran kemasan bahan. Nah, setelah dihitung kita mendapatkan tinggi tumpukan atau jumlah tumpukan dalam 2 meter itu sebesar 5 tumpukan atau 5 kemasan. Nah, untuk jumlah tumpukannya, nah ini kan kembali lagi, ini kan 1 kita 5. Ini 1 2 3 4 5 6. Nah, ini kan untuk satu tumpukannya setinggi 5 meter 2 meter.
setinggi 2 meter ini untuk satu tumpukannya. Sedangkan di sini kita belum mengetahui jumlah tumpukannya itu ada berapa sih. Nah, untuk perhitungannya jumlah kemasan dibagi jumlah kemasan pada satu tumpukan. Jadi didapatkan jumlah tumpukannya itu 240,8 buah. Jadi jumlah tumpukan ini sebanyak 240 buah. Nah, misalkan tumpukannya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini untuk tumpukan bahan baku kata Samson. Lalu kita bulatkan ke atas. Kenapa sih ke atas? Tidak ke bawah. Nah, ini kan ada jumlah yang gak bulatnya ya, 0,8. Bisa jadi tumpukannya ini gak maksimalnya kan 5 tumpukan, sedangkan ini gak mencapai 5 tumpukan. Jadi misalkan ini yang 0,8-nya ini, yang 0,8-nya seperti ini, maka kita bulatkan ke atas. Jadi jumlah tumpukannya itu sebesar 241 tumpukan. Nah, kita sekarang menghitung luas lantainya. Nah, untuk perhitungan luas lantai kan atau alasnya dari bahan baku tersebut didapat dari panjang dan lebar kemasan. Nah, maka untuk perhitungannya itu kita pembulatan atau sebentar, panjang kemasan dikali lebar kemasan, kemudian bulatan dikali panjang dikali lebar. Maka untuk luas lantai didapat itu sebesar 38,56 meter persegi. Nah, kita asumsikan dan samakan kelonggarannya yaitu sebesar 50%. Nah, untuk apa sih kelonggaran tersebut? Nah, jadi kelonggaran itu dipakai untuk misalkan pejalan kaki atau jalannya pegawai gitu. Jadi tidak rapat gitu dalam penyimpanannya. Kan kalau misalkan rapat banget susah untuk diambil pada bagian tengah. Nah, untuk menghitung kelonggaran kita tinggal luas lantai dikali 50%. Nah, lalu untuk total luas lantainya tinggal ditambahkan saja luas lantai ditambah kelonggaran. Nah, jadi didapat untuk luas lantai dari komponen kata Samson untuk produk goodie bag operasi sebesar 57,84 buah. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan udah semuanya ya, kita ini kan karena nama komponennya sama namun untuk produk yang berbeda, tapi kan jenisnya sama, kita tambahkan saja ini
kita jumlahkan. Untuk total luas komponennya tinggal di sum saja, gampang. Per komponen ya. Nah, jadi untuk komponen kata Samson didapat 251,4 meter persegi untuk luas lantainya. Nah, lalu untuk kata Samson, mika duplek atas dan duplek bawah ini sama ya, panjang dan lebar. Terus ada luasnya. Terus kalau untuk tali gimana gitu kan? Lebarnya kan gak diketahui. Di OPC hanya panjangnya saja. Panjangnya saja. Nah, kita masukkan aja datanya, misalkan di B operasi OPC-nya panjang tali itu 30 cm. Nah, ini kan 0,3 meter. Untuk jumlah bahan baku kita ambil dari routing sheet. Nah, untuk kebutuhan bahan satuan meter per jamnya kita tinggal kalikan saja. Jumlah bahan baku dikali panjang talinya berapa. Jadi untuk tali pada bagian atau pada produk operasi sebanyak 19,59 meter. Jadi untuk khusus bagian tali tidak memakai meter persegi. Nah, ini. Lalu untuk jumlah bahan per kemasannya sama, perhitungan kesananya sama seperti yang di atas. Hanya pada bagian kebutuhan bahan satuan meter untuk tali berbeda. Jadi yang dikalikan hanya panjang dan jumlah bahan baku. Kalau yang sebelumnya kan luas bahan dan jumlah bahan bakunya berapa. Nah, untuk perhitungan gudang bahan baku tipe ditumpuk selesai. Lalu selanjutnya kita akan membahas yang tipe rak di video selanjutnya.